Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang home care atau pelayanan keperawatan di rumah. Tujuan dari pembelajaran ini agar seluruh mahasiswa dapat memahami tentang konsep home care atau pelayanan kesehatan di rumah, pelayanan keperawatan di rumah. Yang melatar belakangi kenapa home care atau pelayanan keperawatan di rumah itu sangat diperlukan. Latar belakangnya adalah keadaan di masa depan yang sulit diramalkan, tetapi bisa dipastikan bahwa ilmu, teknologi, dan sumber penggerak utama kemajuan kehidupan masyarakat. Nah, ini bagian kenapa home care diperlukan, karena permasalahan-permasalahan kesehatan ke depan kita sulit diramalkan, sehingga ya diperlukan dalam kehidupan manusianya. Selain ini, ada juga inovasi tentang meningkatnya ilmu dan teknologi, menghasilkan hal-hal baru dengan kemajuan yang sangat besar. Kaitannya bahwa home care, pelayanan kesehatan di rumah, ini berbanding lurus bahwa dengan penggunaan iptek, kemajuan ini bisa memberikan peluang bagi pelayanan kesehatan di rumah. Pengaruh globalisasi juga ini berdampak terhadap peluang-peluang wirausaha, khususnya di bidang kesehatan, yang dalam hal ini adalah keperawatan, yaitu home care. Arus informasi, komunikasi lintas batas itu juga memberikan gambaran informasi-informasi yang cukup luas tentang kebutuhan-kebutuhan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, yang melatar belakangi home care ini, situasi kesehatan saat ini itu berbeda jauh dibandingkan situasi sebelum-sebelumnya, yaitu perubahan pola penyakit infeksi menjadi degeneratif, umur harapan hidup juga meningkat, sehingga ini berdampak terhadap pelayanan kesehatan, khususnya perawatan yang cukup lama gitu. Nah, perawatan yang cukup lama ini biasanya bagi masyarakat atau pasien yang mengalami penyakit degeneratif ataupun pasien-pasien yang umur harapan hidupnya meningkat tapi disertai dengan permasalahan kesehatan. Selanjutnya, krisis ekonomi juga menyebabkan daya beli turun, ya. Contoh kasus-kasus gizi buruk gitu ya, itu semakin meningkat. Nah, kasus gizi buruk itu kan perlu perawatan lama ya. Nah, kaitan dengan krisis ekonomi ini, ya daya beli untuk perawatan di rumah sakit ya ini cukup tinggi, ya biaya perawatan cukup mahal. Nah, mereka akan mencari alternatif. Ya, inilah peluang kita, home care bisa masuk di situ. Penyakit-penyakit yang masih menjadi masalah global, AIDS, SARS, TBC, flu burung, ini yang perawatan cukup lama ya, dan membutuhkan perawatan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat. Nah, ini masyarakat juga ingin ada pelayanan-pelayanan yang lebih gitu. Tidak hanya di rumah sakit, tapi bisa dilayani di rumah. Nah, ini jadi peluang. Pelayanan kesehatan tidak hanya di tempat pelayanan kesehatan, tapi bisa dibutuhkan di masyarakat ya dengan kunjungan rumah dan lain sebagainya. Hal lain bahwa era globalisasi
era di mana ada persaingan bebas perdagangan tarif termasuk jasa kesehatan. Nah, ini kalau di luar negeri sudah home care ini sudah berjalan menjadi daya saing bisnis gitu ya, dengan sistem bisnis perdagangan tadi. Tarif, memasang tarif di antara pelayanan home care itu sudah diterapkan di luar negeri. Di Indonesia sudah ada beberapa yang melakukan hal tersebut. Ya, Indonesia pendirian rumah sakit asing, bahkan rumah sakit asing itu juga memberikan pelayanan home care gitu ya. Nah, ini juga kelebihan ya, ada rumah sakit yang dengan memberikan pelayanan home care. Nah, dibutuhkan perawat komunitas yang berkualitas dan profesional. Kasus narkoba semakin meningkat, ini perlu pelayanan khusus gitu ya, perawatan khusus ya di rumah ya. Terus ini hampir sama lah kasus ekonomi. Hal lain berkaitan dengan sumber daya manusia yaitu tenaga perawat. Kebutuhan tenaga perawat di luar negeri meningkat karena apa? Di luar negeri itu sudah butuh pelayanan yang mengedepankan kepada upaya promotif preventif. Nah, upaya promotif preventif itu lebih kecenderungan kepada tenaga perawat. Jadi mereka sudah membutuhkan kesehatan untuk promotif preventif. Maka rata-rata di mereka itu ya butuh tenaga perawat untuk melakukan kunjungan ke rumah. Nah, ini hampir 100.000 perawat tahun 2006 sampai saat ini juga masih membutuhkan pekerjaan. Nah, ini juga peluang ya. Di Amerika butuh perawat karena mereka ada standarisasi. Kalau di Eropa itu satu perawat berbanding 500 jiwa gitu ya. Jadi kalau ada 500 jiwa butuh satu perawat. Ya, dalam rangka upaya peningkatan kesehatan. Ini bahasa Inggris kurang kalau kita bekerja ke luar negeri, karena di luar negeri dibutuhkan tenaga home care, tenaga rawat lansia dan lain sebagainya. Hal lain juga ada pergeseran paradigma kesehatan, ini khususnya di kita di Indonesia ya, lebih kepada mengedepankan promotif preventif ya. Home care itu bagian pelayanan yang mengedepankan promotif preventif. Juga ada kebijakan secara global yang awalnya MDGs menjadi Sustainable Development Goal, ada 17 tujuan goal yang akan dicapai sampai 2025, dan di dalamnya adalah tentang masalah-masalah kemiskinan, kelaparan, ya, kasus-kasus degeneratif, kasus-kasus penyakit yang cukup perawatan lama gitu. Nah, ini peluang ya, masalah kesehatan lingkungan, multiple burden disease, tidak hanya penyakit infeksi tapi penyakit non infeksi juga meningkat, penyakit diabetes, jantung dan lain sebagainya, penyakit yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, itu perlu perawatan ya, perlu perawatan yang cukup lama. Ada 4 perspektif yang harus dilaksanakan di dalam home care, yaitu penyelenggaraan pelayanan prima, profesional, terjangkau semua lapisan masyarakat. Artinya terjangkau banyak hal kaitan dengan tarif atau jasa, kos pembayaran ya, meningkatkan kompetensi dan motivasi sumber daya manusia ya, memuaskan pelanggan dan menghasilkan manfaat dari usaha pelayanan home care tadi. Agar ini bisa terlaksana perlu strategi, yaitu konsolidasi inovasi produk layanan home care-nya tersebut ya, yang marketable, artinya pemasaran atau pelayanan yang
prima lah untuk meningkatkan pelayanan. Sehingga situasi tersebut tadi yang saya sampaikan itu memerlukan understanding our customer needs. Ada beberapa, yaitu social needs, kebutuhan sosial, butuh komunikasi dua arah, ya, emotional needs, jadi punya kemampuan sikap empati, bahwa manusia itu bisa dimanusiakan, tetap dimanusiakan dalam pelayanannya. Physical needs, butuh kesembuhan yang tuntas. Security need, ada butuh pelayanan yang aman. Ya, semua itu memerlukan pelayanan yang namanya caring, ya, atau disebut community health care nursing yang berkualitas tinggi. Jadi ya ini yang perlu disikapi kalau kita ingin memberikan pelayanan home care atau di rumah. Masyarakat butuh pelayanan yang dekat, familiar, caring, ya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang bermutu, terjangkau, dan melindungi masyarakat. Karena dalam hal ini banyak pelayanan-pelayanan yang malpraktek gitu ya. Nah, home care itu udah jelas aspek legalitasnya. Nah, home care itu bisa dilakukan pelayanan institusi, ada kelompok, ada pelayanan yang langsung ke keluarga. Kenapa perawat perlu melakukan home care? Jelas ya di peraturan bahwa tugas pokok perawat adalah memberikan pelayanan asuhan keperawatan baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam upaya lebih mengedepankan pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan serta pembinaan peran serta masyarakat atau kelompok secara mandiri. Nah, pelayanan keperawatan udah jelas ya, mencakup aspek bio, fisiko, sosial, dan spiritual yang secara komprehensif. Nah, ini udah jelas. Jadi sesuai dengan masalah tadi, untuk memberikan pelayanan prima, ya aspek bio, fisiko, sosial, spiritual itu dilayani. Nah, jenis kegiatannya, kalau lihat Kemenkes 279 tahun 2006 ini masih berlaku. Ya, ada pelayanan di rumah, udah jelas ini. Ya, ada pelayanan kesehatan perawat di rumah, udah jelas. Ya. Nah, ini di rumah itu apa? Ya home care pendekatannya. Ini sudah jelas di Kemenkes 279 tentang pelayanan perawatan kesehatan masyarakat. Home care merupakan bagian dari kegiatan tugas fungsi perawat, itu pelayanan di kesehatan di rumah. Tadi mencakup aspek bio, sosial. Nah, ini peraturan praktik keperawatan Kemenkes, Undang-Undang Keperawatan tahun 2014, kesehatan. Nah, ini juga di dalamnya itu pasal-pasalnya ada secara eksplisit, ada di dalamnya melakukan pelayanan kesehatan di rumah, keperawatan di rumah atau. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Keperawatan itu jelas di pasal 29, untuk melaksanakan pelayanan di rumah harus mempunyai aspek legalitas yang dimiliki oleh perawat ya ketika melakukan praktik keperawatan mandiri. Itu harus ada surat tanda registrasi. Syaratnya adalah lulus dari uji kompetensi. Nah, registrasi ada 2 kategori, LPN perawat vokasi, RN perawat profesional. Perawat vokasional minimal D3, RN sarjana nurse gitu ya. Terus memiliki ijazah S1 nurse atau nurse spesialis S2 misalnya ya. D3 dan SPK gitu ya. Lulus uji kompetensi dan ada rekomendasi dari organisasi provinsi yaitu KPNI. Nah, di luar negeri home care itu sudah berjalan sejak lama.
sudah berkembang lebih cepat dibandingkan di negara kita. Nah, kalau di negara kita program home care itu tahun 75 ya, awalnya adalah pelayanan di rumah itu untuk partus luar, itu melakukan kunjungan rumah, itu mengatasi masalah partus luar. Berkembang keilmuan ya, tidak hanya partus luar, perlu apapun masalah kesehatan ya perlu perawatan. Jadi kalau kita lihat definisi home care atau pelayanan di rumah apa? Pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah seperti pelayanan yang diberikan di rumah sakit gitu. Jadi aspek biopsikososial spiritualnya itu dipenuhi sesuai kebutuhan dan keluhan pasien. Melalui apa? Ya keperawatan dan keterampilan ya, yang berfokus pada asuhan keperawatan baik individu, keluarga kita libatkan dengan tujuan menyembuhkan, mempertahankan, meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosi pasien. Ya, definisi ini banyak bisa dibaca. Yang prinsipnya ya intinya ya pelayanan di rumah gitu ya, baik kepada pasien yang secara terkoordinir ya melalui pendekatan asuhan. Prinsipnya sama seperti itu. Kalau lihat definisi dari para ahli yang menurut Depkes yang ada di kita biasanya berpatokan pada Kementerian Kesehatan dulu Depkes ya, pelayanan yang dikelola oleh suatu unit sarana institusi baik administrasi pelayanan dengan koordinasi dengan berbagai tenaga profesi. Jadi home care itu pelayanan tidak hanya oleh perawat, tapi ketika ada masalah kesehatan yang dialami oleh klien, kalau yang butuh kita kolaborasi atau koordinasi dengan tenaga profesi lain, itu penting, harus dilakukan. Nah, pelayanan keperawatan diberikan melalui pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Pelayanan primer mengedepankan kepada upaya-upaya pencegahan, ya, sekunder lebih kepada pengobatan, ya, tersier kepada upaya setelah pengobatan, biasanya di fase rehabilitasi pasca setelah sembuh dari penyakit. Nah, jelas perawat kan sasarannya orang sehat dan orang sakit. Nah, ini yang dibutuhkan untuk ini tadi sudah disampaikan. Ini aspek hukum, tadi ditambahkan aspek hukum ada Permen 75 tahun 2004 tentang puskesmas. Nah, di puskesmas juga udah eksplisit tersirat di situ bahwa hampir semuanya tersirat bahwa pelayanan keperawatan home care itu tersirat di dalam aturan-aturan tersebut. Jadi jelas kita bisa melakukan home care ya, aspek legalitasnya lebih kuat gitu untuk melaksanakan pelayanan home care. Tujuan home care itu adalah dalam rangka meningkatkan support sistem di dalam keluarga ataupun sistem individunya. Sistem ini secara umum ya, jadi bisa meningkatkan support system, meningkatkan keadekuatan dan keefektifan pelayanan. Artinya pelayanan yang diberikan di rumah atau home care itu akan lebih efektif gitu, lebih efisien baik dari segi biaya, tenaga ataupun aspek-aspek lainnya, dan lebih adekuat ya. Artinya pasien itu lebih senang dilayani di rumah gitu ya. Akan berbeda ketika pelayanan di rumah dengan di rumah sakit. Itu akan jauh berbeda secara mental dan psikologis. Kalau pelayanan di rumah itu juga akan meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, peningkatan kesehatan. Ya tadi ada perbedaan secara mental, fisik gitu ya. Menguatkan fungsi keluarga. Karena apa? Keterlibatan keluarga di rumah itu lebih tinggi gitu ya dibandingkan keterlibatan keluarga ketika pelayanan di rumah sakit. Itu lebih rendah gitu ya. Ini menurut Smith. Juga meningkatkan kesehatan lingkungan. Karena apa? Aspeknya dilihat biopsikososial spiritual ya. Itu semua
ruang lingkupnya yang pertama memberikan asuhan secara komprehensif. Jelas pendekankan kita adalah home care kepada pelayanan asuhan perawatan, memberikan promosi pendidikan kesehatan, mengembangkan pemberdayaan pasien dan keluarga. Kenapa? Karena ingin meningkatkan tingkat kemandirian. Jadi di home care itu kita libatkan keluarga pasien dalam rangka meningkatkan kemandirian. Secara umum, lingkup keperawatan kesehatan di rumah juga dikelompokkan sebagai berikut, yaitu pelayanan medik dan asuhan keperawatan, karena tadi kita juga butuh kolaborasi dengan tenaga-tenaga yang lainnya. Ya, ketika misalnya perlu diet, maka kita bisa koordinasi dengan orang yang nutrien gitu ya, orang yang berkecimpung di bidang nutrisi, dengan dokter dan lain sebagainya. Ya, pelayanan rehabilitasi, ya ini kan ada ahli-ahli rehabilitasi, terapi fisik gitu ya, ini terlibatan. Pelayanan informasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan kesehatan, higien dan sanitasi, pelayanan perbaikan untuk kegiatan sosial. Unsur perawatan kesehatan di rumah ini ada siapa saja di dalamnya. Kalau kita membuka pelayanan home care, ada pengelola, ada pelaksana, dan ada klien. Ini yang ketika kita akan membuka home care atau pelayanan di rumah, ada pengelola, berarti ada yang mengelolanya, dan ada yang melaksanakan, dan ada kliennya. Ya, sasaran kita untuk melakukan home care. Pengelola siapa saja, mangga, bisa berkelompok, ya bisa individu. Ya. Tanggung jawab pelayanan keperawatan di rumah, yaitu pelayanan keperawatan yang secara langsung, direct care. Harus ada pendokumentasian, ini sebagai aspek legalitas. Ya, perkembangan penanganan pasien melalui pendekatan ASKEP tadi. Tanggung jawab yang lain ada koordinasi antara pelayanan dan manajemen kasus. Ini penting. Misalnya kita kalau buka praktek home care, ya harus sinergis dengan pelayanan primer yang ada di wilayah tempat kita buka home care, yaitu puskesmas. Saling koordinasi, saling melaporkan, yaitu manajemen kasus lah ya. Menentukan frekuensi dan nama perawatan, ini penting karena berbeda, kasus-kasus pelayanan di rumah itu berbeda. Misalnya diabetes dengan gangren, itu kan perlu perawatan lama, berapa kali frekuensinya. Ya. Penting juga adalah tanggung jawabnya adalah advokasi. Ya, melalui advokasi ini ya melakukan koordinasi kemitraan, ya ini penting ya dilakukan. Nah, peran fungsinya kalau di tata kelola ada pengelola, di dalam home care ini ada koordinator atau manajer kasus. Ya, fungsi perawat juga ada sebagai koordinator. Ya, mengelola, mengkolaborasikan pelayanan keperawatan. Apa saja? Ya ini mengidentifikasi kebutuhan, membuat rencana, mengkoordinasi aktivitas tim, ada tim dari keperawatan, misalnya kalau kita pengelolaan banyak, bisa dibuat tim gitu ya. Ada pelaksana, peran pelaksana ya memberikan pelayanan yang langsung datang ke rumah setelah kita rencanakan di antara tim bersama pasien dan keluarga, maka kita melakukan peran pelaksananya, memberikan pelayanan langsung, juga mengevaluasi. Fungsi perawat yaitu melakukan pengkajian, menetapkan masalah, membuat rencana, tindakan, observasi, keterlibatan keluarga, membimbing anggota keluarga, melakukan evaluasi dan dokumentasi secara keseluruhan. Ini prinsipnya secara umum sama. Di home care juga harus seperti ini. Direct care, perawatan langsung di dalam home care,
Ini bisa dilakukan pengukuran, pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, pemasangan atau penggantian nasogastrik tube, ya, atau sonde gitu ya, pemasangan penggantian kateter, pengisapan lendir, pengambilan preparat darah boleh. Nah, ini bisa hasil ini juga bisa dikoordinasikan dengan orang lab dan lain sebagainya. Jadi kita bisa di home care bisa kolaborasi. Gambarannya seperti di rumah sakit lah, kita melakukan perawatan, ketika kita ngambil darah kita koordinasi dengan bedanya adalah pelayanannya tempat di rumah dan di rumah sakit, tapi prinsip pelayanannya sama. Perawatan tidak langsung apa yang dikerjakan, Menkes, konseling, konsultasi kesehatan. Tetapi pelayanan kesehatan di rumah itu juga ada perbedaan pembagian, ada yang pribadi, ada yang pelayanan kesehatan di rumah secara pengelolaan gitu ya. Kalau pribadi Anda ya kontrak dengan pasien, ya misalnya Anda kerja di rumah sakit, memberikan pelayanan atau di puskesmas, misalnya komitmen kontrak dengan pasien dan lain sebagainya untuk melakukan kunjungan rumah. Ini perbedaannya dari mulai peran, pembayaran, biaya, dan frekuensi. Peran dan fungsi secara pribadi ya memberikan layanan individu. Ya, nah ini pembayarannya bisa langsung ke perawat, bisa pihak ketiga. Kalau yang berkelompok pelayanannya bisa melalui agen ataupun asuransi. Biaya bisa dibayar harian atau per jam tergantung kontrak. Kalau yang berkelompok itu ada tarif per kunjungan. Frekuensi bisa purna waktu, bisa bergantian gitu. Kalau ini sesuai kebutuhan, itu beda. Mekanismenya perawatan di rumah, plan pasca rawat inap atau rawat jalan baik langsung atau permintaan dari pasien, ya pengelolaannya berkoordinasi dengan koordinator kasus. Nah, koordinator kasus ini menentukan layak dan tidaknya perawatan di rumah. Jadi kalau Anda tim, ada koordinator kasus. Mekanismenya seperti ini. Yang bagus sih memang dilakukan home care team gitu ya. Karena ada manajemennya gitu ya. Ada koordinator kasus. Dan dilakukan perencanaan bersama klien dan keluarga. Apa saja perencanaan bersama klien dan keluarga, jenis pelayanannya, alat yang akan digunakan, pelaksana pelayanannya, sistem pembayaran, frekuensi dan waktu pelayanan. Ini harus bersama klien dan keluarga, komitmen kesepakatan. Pelaksanaan pelayanan diketahui oleh koordinator kasus. Monitoring, pemantauan juga secara periodik oleh koordinator kasus. Nah, di dalam home care, hubungan perawat, klien dan keluarga mempunyai prinsip. Jadi lebih fokus pada intervensi perencanaan keperawatan dengan melibatkan keluarga. Intervensi yang dimaksud di sini fokus pada seluruh kebutuhan kesehatan melalui 3 level pencegahan. Apa 3 level pencegahan itu? Dari mulai primer, sekunder, dan tersier. Jadi itu levelnya. Kalau primer itu lebih kepada pemeliharaan kesehatan, sekunder misalnya kepada pengobatan, ya, asuhan keperawatan, tersier setelah perawatan perlu apa saja. Nah, ini mencakup 3 level. Keluarga memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan. Jadi kita tidak bisa memaksakan karena keluarga juga mempunyai otonomi. Pelayanan apa yang diinginkan dan lain sebagainya. Perawat adalah tamu di rumah keluarga. Walaupun kita familiar, tapi tetap kita sebagai tamu di dalam rumah pasien tersebut. Fase perawatan di rumah ada
preinisiasi atau persiapan. Laporan pendahuluan, membuat catatan laporan pendahuluan, kontrak, persiapan alat. Inisiasi yaitu perkenalan, berapa kali kunjungan ya dengan keluarga kepada pasien. Implementasi ya pengkajian, perencanaan bersama keluarga dan dilibatkan sesuai dengan rencana. Terminasi ya membuat hasil-hasil akhir atau evaluasi dari hasil kunjungan. Pasca kunjungan ya semua ini dari preinisiasi, inisiasi, implementasi sampai terminasi perlu didokumentasikan. Ini menjadi bukti catatan kita memberikan layanan asuhan. Di dalam layanan keperawatan di rumah, home care itu ada standarnya. Jadi ada organisasinya, misalnya kalau kita berkelompok tim, ada organisasi, siapa ketuanya, pemiliknya, ownernya, siapa koordinator kasus, siapa pelaksana, ada bendahara mungkin, ada administrasi, ya silakan aja. Ya, standar teori berarti keilmuan kita juga penting ya, pengetahuan dan lain sebagainya penting. Standar ada pengumpulan data, ada penentuan diagnosis, ada perencanaan, ada implementasi, evaluasi, kesinambungan perawat secara kontinuitas tiap hari gitu apa saja ya. Kolaborasi interdisiplin tadi penting antar disiplin ilmu yang lain. Kalau pasien membutuhkan diet ya kita bisa kolaborasi dengan ahli nutrisi ya. Perlu adanya tindakan terapi yang medis ya dengan dokter dan sebagainya. Pengembangan profesional, keilmuan, nah, boleh dengan riset. Jadi ketika kita pelayanan di rumah, ya bisa berbasis riset juga ya, data-data perkembangannya seperti apa, dijawab dengan riset. Etik, ya etika keperawatan penting. Nah ini. Menurut RAIS 2000, jenis kasus yang dilayani di rumah apa saja? Klien dengan penyakit gagal jantung, gangguan oksigenasi, yang perlukaan kronis, diabetes, gangguan fungsi perkemihan, ya, kondisi rehabilitasi atau pemulihan, yang memerlukan terapi cairan infus, gangguan saraf, stroke dan lain sebagainya, itu contoh HIV/AIDS. Nah, ini kan perlu perawatan cukup lama, karena kalau pasien di rumah sakit itu biayanya mahal perawatan lama itu. Karena kalau di rumah sakit kan belum bayar pajak, bayar banyak lah yang lain sebagainya. Tapi ada kasus dengan kondisi khusus, klien dengan postpartum, gangguan kesehatan mental, usia lanjut, pasien terminal ataupun obstruktif paru kronis, ini boleh ya dilakukan pelayanan, masuk kepada pelayanan khusus. Di dalam pengelolaan home care itu ada manajemen kasus. Ya, manajemen kasus home care itu yang melakukan seleksi kasus apa saja yang mau kita layani home care ya. Ini contoh risiko tinggi, cedera tulang ya, gangguan muskuloskeletal, gangguan saraf, koma, stroke, amputasi, tergantungan obat, luka-luka kronis, disfungsi kandung kemih, yang perawatan perlu rehabilitasi, gangguan ya nutrisi, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, ini hampir semua aspek biofisiko dan masalah-masalah biopsikososial dan spiritual. Yang kedua, melakukan pengkajian kebutuhan pasien. Ketika kita melakukan home care, penting pengkajian kebutuhan pasien, kondisi fisik, psikologis, sosial, perilaku, sumber yang tersedia di keluarga pasien. Dan itu menjadi catatan kita untuk dianalisa gitu ya. Sehingga apa saja yang sumber-sumber bisa
disinergiskan dengan pelayanan terhadap pasien. Membuat perencanaan pelayanan, membuat kunjungan berapa lama, tindakan apa, sumber yang bisa dikolaborasikan dengan keluarga. Yang keempat, melakukan koordinasi pelayanan, memberikan informasi pelayanan yang tersedia, kita sampaikan. Di home care itu ada pelayanan apa saja. Membuat perjanjian dengan pasien dan keluarga dalam memberikan pelayanan. Koordinasi dengan tim sesuai jadwal. Ya. Jadi, apa saja yang mau diberikan pelayanan, ya koordinasi. Bila perlu referral system atau rujukan, boleh. Maka tadi koordinasi dengan puskesmas, ya, ujung tombak pelayanan utama dan primer, ya kita harus kerjasama di situ. Kelima, di dalam manajemen home care itu perlu juga melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan, evaluasi, monitor apa saja pelayanan yang sudah diberikan, apakah sudah pelayanan itu berakhir, apakah berakhirnya seperti apa, sembuh, meninggal, atau lain sebagainya. Ya, kita monitoring, evaluasi juga kepuasan pasien setelah diberikan pelayanan di rumah. Nah, asuhan keperawatan di dalam home care apa saja? Ya sama sih, mulai dari aspek pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sama. Riwayat kesehatan, lingkungan, spiritual, pempis, samalah aspeknya. Isinya sama. Hanya bedanya adalah layanannya di rumah sakit, ini di rumah gitu. Tetap sama. Ya, implementasi apa saja yang diimplementasikan. Ya, misalnya ya karena banyaknya kasus-kasus yang perlu perawatan lama, misalnya pasien dengan perawatan luka, diabetes, dan lain sebagainya, yang stroke, gangguan eliminasi, nutrisi. Nah, ini tindakan-tindakan sesuai kasus. Ya, evaluasi penting, evaluasi perkembangan. Bagaimana, apakah pelayanan itu selesai ataupun perlu dilanjutkan. Nah, di dalam manajemen home care juga perlu pencatatan dan pelaporan. Pencatatan manajemen kasus, ya ada bukti-bukti persetujuan pasien dan keluarga, ada bukti jadwal kunjungan, ada lembar pengobatan, ada tindakan setiap waktu, kalau ada rujukan kasus, ada penghentian perawatan, itu harus tercatat dan dilaporkan. Ya, ini jelas asuhan keperawatan juga harus dicatat, terdokumentasikan, karena kalau jika ada sesuatu hal atau fungsinya untuk melihat perkembangan pasien, kesembuhan pasien, yaitu adalah dari pencatatan, pelaporan, dokumentasi, asuhan, perawatan. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan tentang sedikit konsep dasar home care. Jika ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Mudah-mudahan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.